Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal fudala wal karama nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Amin. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil, dan jajaran staf kepengurusan. Semoga senantiasa oleh Allah dimudahkan selalu segala urusan. Dan kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta, yang pagi hari ini sudah hadir memenuhi aula megahnya Majelis Iwamid, maupun yang masih dalam perjalanan, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman. Semoga semuanya oleh Allah, baik keluarga maupun keturunan, senantiasa dilimpahkan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, berjumpa kembali dan bersyukur kita kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, untuk itu sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kaji kitabnya, yang punya silahkan dibuka. Halaman 208 dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu kaifiyatis salami, bab menjelaskan tentang tata cara salam. I'lam wuluwa sapa sira. Annal afdhala temen setuhune kang luwih utama iku ayakula yen to ngucap sapa al musallimu wong kang ngucap salam. Le ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing lafat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama orang yang mengucap salam itu ucapannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu yang paling utama, yang afdol seperti itu. Fayati mongko nekanono sapa wong sapa musallim bidomiril jam'i kelawan domir jamak. Assalamualaikum, bukan assalamualaika. Itu yang lebih utama. Fa in kana monggo lamun ono sapa al musallimu, sapa al musallamu alaih, orang yang diucapi salam iku wahidan siji, walaupun wa in kana lan senajan ono sapa al musallamu alaih wahidan, walaupun orang yang diucapi salam itu cuma satu. Walaupun orang yang diucapi salam cuma satu, maka tetap disunahkan assalamualaikum. Yang lebih utama tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai lafadz kum, bukan ka. Walaupun cuma orang satu. Kaya gulu mongko ngendiko
Sapa fayaqulu mongko ngucapo sapa al mujibu wong kang jawab. Nah, terus bagaimana orang yang menjawab musallam alaih tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah seperti itu. Itu tata caranya seperti itu. Wa ya'ti biwabil adfi, maka seorang yang menjawab itu dengan menggunakan wawu ataf. Wa alaikum. Wa di situ, wawu di situ huruf wawu ataf. Fi qoulihi wa alaikum. Nah, jadi yang mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab waalaikum dikasih wawu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling utama. Terus yang bawah-bawahnya gimana Pak Ustadz? Dengerin nih semuanya nanti panjang penjelasannya. Wa mimman lan iku saking ulama. Naso kang jelasake sapa man ala anal afdola ing atase temen setuhune kang luwih utama fil mubtadi ing dalam wong kang ngawiti salam iku ayakula yen ngucap sapa mubtadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, termasuk ulama yang mengatakan bahwa yang paling utama bagi seseorang yang mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa saja? Al-Imamu Aqdal Qudot Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabih Al-Hawi. Termasuk yaitu Abul Hasan Al-Mawardi. Syekh Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi. Wa fi kitabis syair. Dalam kitab syair wal Imamu Abu Sa'id Al-Mutawali min ashabina fi kitabis salatil jum'ah wa ghairihima. Itu keterangannya. Wa alaihi dan sependapat dengan Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma rawainahu fi musnadid darami, yaitu sebuah keterangan yang aku riwayatkan di dalam kitab Musnad Ad-Darami wa Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma beliau berkata ja'a teko sapa rajulun wong lanang ila nabi maring Kanjeng Nabi faqala mongko ngucap sapa rajul, ada seorang laki-laki datang sowan kepada Rasul lalu dia berkata assalamualaikum. Faradda nulin jawab sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul waalaikumsalam. Summa jalasa nuli lungguh sapa rajul, lalu laki-laki tadi duduk setelah dijawab oleh Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi asyrun kuwi ganjarane 10. Seseorang yang mengucap salam assalamualaikum maka dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Summa ja'al akhar. Lalu datang laki-laki satu sahabat lagi datang sowan kepada Rasulullah. Lalu laki-laki kedua ini mengatakan begini, mengucap begini, assalamualaikum warahmatullahi. Faroda nulin jawab sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi akhir semajalasa nuli lungguh sapa akhir. Laki-laki kedua mengucap salamnya assalamualaikum warahmatullah. Setelah dijawab oleh Rasul, Rasul bersabda israuna, pahalanya 20 karena 2 dalam doa. Yang pertama assalam, yang kedua rahmatullah. Mendapatkan 2, berarti kalau 2 kali 10 20. Summa jaa akharu faqala mongko ngendika sapa akhir mongko ngucap sapa akhir. Lalu datang laki-laki yang nomor 3. Beliau mengucap salamnya bukan assalamualaikum, tidak hanya assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda mongkon jawab sinten Kanjeng Nabi alaihi ngatasi akhir fajalasa nuli lungguh sapa akhir. Faqala ngendika Kanjeng Nabi salasuna, dia dapat pahala 30 karena menambahi lafaz wabarakatuh. Jadi intinya semakin kita tambah dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ternyata pahalanya semakin banyak. Mulai dari 10 kalau cuman assalamualaikum warahmatullahi karena 2
Di sini ada 2 ditambah dengan wawu ataf tadi menjadi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka karena doanya 3, maka pahalanya 30. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Wa fi riwayatin li Abi Dawud min riwayati Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu ziyadatun ala hada, ada tambahan dari riwayat Abu Dawud, tidak cuman 30. Suma'ata akhar faqala, lalu datang laki-laki yang nomor 4 mengucapkannya salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lalu Nabi menjawab arba'una, yang seperti yang mengucap salam seperti ini, maka pahalanya dapatnya 40. Waqala, Mu'ad berkata, hakada takunul fadail. Maka seperti itulah keutamaan salam. Semakin banyak kau doakan saudaramu, ucapan salam, semakin banyak kau tambahi doa kepada saudaramu, semakin banyak pahala yang kau dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ternyata pahalanya jadi 40 karena di situ mengandung 4 doa. Doa salam, rahmat, barokah, ampunan. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibn Nusuni bisnadi dhaif an Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas. Karena ana sapa rajulun wong lanang iku yamuru liwat sapa rajul bin Nabi ketemu kelawan Kanjeng Nabi. Ada seorang laki-laki sahabat sedang jalan-jalan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ya ra'i halih mangon sapa rajul dawaba ashabihi ing hewan ternake pira-pira sahabati rajul. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, assalamu alayka ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki ketika dia sedang mengembala hewan ternaknya sahabatnya, beliau laki-laki ini bertemu dengan Nabi lalu mengucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaqulu, lalu Rasulullah menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ini malah 5 ini, tidak cuma 4. Waalaikumsalam wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Lalu ada sahabat Rasulullah yang bertanya, fakila, ya Rasulullah, tusallimu ala hada salaman ma tusallimuhu ala ahad min ashabika. Kanjeng Rasul, engkau menjawab salam kepada laki-laki ini dengan ucapan salam yang tidak pernah kau ucapkan kepada salah satu dari sahabatmu. Kepada salah satu dari sahabat Anda kok belum pernah dijawab seperti itu? Bagaimana Rasul menjawab? Qala wa ma yamna'uni min dzalika wa huwa yang sanfarifu bi ajri bit'ati asri rajulan. Bagaimana aku bisa mencegah karena laki-laki itu ternyata membawa pahala lebih dari 10 orang. Nah, karena ya nulungi koncone kok, makanya ya tak jawab akeh. Karena laki-laki tadi ternyata menjaga hewan-hewan ternaknya menjaga hewan-hewan ternaknya sahabatnya. Makanya tak dongakne wake. Nah, jadi gitu. Jadi menjawab salam itu ternyata boleh ada yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Boleh seperti itu, boleh. Nah, pahalanya semakin banyak. Kala ngendika sapa ashabuna, sahabat kita min madzhab Syafi'i, wa in qala al-mubtadi, fa in qala al-mubtadi, maka apabila seorang yang mengawali salam itu mengucap assalamualaikum hasala salam, maka salamnya sudah hasil. Minimal ya assalamualaikum. Itu minimal. Wa in qala assalamu alayka, menggunakan mufrad, assalamu alayka,
bukan assalamualaikum, au salamun alaika, atau menggunakan lafaz salamun alaik, bukan assalamu, hasola aidon. Seperti itu juga boleh-boleh saja. Sudah hasil. Assalamu alaik atau salamun alaik, boleh-boleh saja. Wa amal jawabu fa'aqaluhu, sedangkan jawabannya yang paling sedikit adalah wa alaikassalam. Paling sedikit seperti itu. Atau wa alaikumussalam, paling sedikit. Fa'in hadafal wawa faqala alaikumussalam ajaza'u dzalik wa kana jawab. Apabila dibuang lafaz wawu, wa alaikumsalam, wawunya dibuang, alaikumussalam, seperti itu juga sudah cukup. Sudah cukup menjadi jawaban. Hada huwal madhabus sahih al-mazhur alladzi nassa alaihi Imamuna Syafi'i. Seperti itu adalah madhab yang sahih, yang lebih masyhur, yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil di dalam kitab Wa qalahul jumhur ashabuna, dan juga pendapat yang diutarakan oleh paling banyaknya ashabus Syafi'i. Wa jazama Abu Sa'id al-Mutawalli min ashabina fi kitabiyat adatimah bi annahu la yaji'uhu wa la yakunu jawaba. Tapi menurut Imam Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab Tatimah, jawaban yang tidak ada wawunya, Waalaikumsalam, maka tidak cukup. Wahada dhaif wa ghalat, tapi pendapat ini termasuknya lemah dan agak-agaknya salah deh. Nah, yang benar bahwa mukhaliful lil kitab wa sunnah wa nasi wa imam Syafi'i. Jadi jawaban ini termasuknya kok menjelisihi sunnah dan keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan di dalam kitab Al-Qur'an jamaah wamid, wa amal kitabi, sedangkan di dalam keterangan di dalam kitab Al-Qur'an, faqala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Hud, wa qalu salaman qala salam. Jadi menceritakan tentang tamunya Nabi Ibrahim ketika dia mengucap salaman, maka Nabi Ibrahim menjawab salam. Wahada ingkana syar'an liman qablana. Wahada wa ingkana syar'an liman qablana. Jawaban salaman salama, walaupun ini adalah syariat bagi kaum sebelum kita, waqad ja'a syar'una bitakririhi. Tetapi juga syariat itu menetapkannya. Wa huwa hadisu Abi Hurairah alladzi qaddamnahu fi jawabil malaikah Adam, jawabnya malaikat kepada Nabi Adam, fa innan nabi akhbarana anna Allah Ta'ala qala hiya tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyataka. Jadi assalamualaikum ini menjadi hadiah terindah bagimu dan hadiah terindah bagi keturunan. Jadi ketika mengucap salaman, salam, itu orang dulu seperti itu. Zaman Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi yang sekarang umat Nabi Muhammad, itu yang paling bagus, assalamualaikum. Minimal itu. Minimal. Tapi kalau kaum-kaum yang dulu nggak pakai alaikum, tapi cuman salam, salaman, salam. Cuma jamnya seperti itu. Watafaqalan mufakat. Sopo ashabuna biro-biro sahabat kita ala anahu nasi temen setuhuni kelakuan laukola lamun ngucap sopo wong fil jawabi ing dalam jawabi alaikum saja, walam yakun jawaban, lam yakun jawaban. Maka seperti itu tidak termasuk jawaban salam. Umpamanya, saya mengucap salam kepada Bu Ana umpamanya. Bu Ana, assalamualaikum. Lalu Bu Ana menjawab, waalaikum Pak Ustaz. Nah, cuman walaikum nggak pakai salam, maka seperti itu lam yakun jawaban, tidak termasuk menjawab salam. Tapi walau qala wa alaikum bil wawi fa hal yakunu jawaban fi wajhani li ashabina. Apabila dikasih wawu, kalau alaikum cuma alaikum, maka tidak termasuk jawaban. Tapi kalau dikasih wawu wa alaikum, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jawaban, ada yang mengatakan tetap tidak. Karena tidak ada kata salam. Akan tetapi walau qala al-mubtadi salamun alaikum au qala assalamu alaikum falil mujib ayyakula fi surataini salamun alaikum walahu ayyakula assalamu alaikum. Bagi orang yang mengawali salam, keucapannya salamun alaikum atau assalamu alaikum,
Maka yang menjawab boleh dengan dua model. Salamun alaikum, seperti dijawab seperti ucapannya, atau dijawab assalamualaikum juga boleh-boleh saja. Jadi tidak pakai wawu, tidak pakai waalaikum, bukan. Dijawab sama. Assalamualaikum, assalamualaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Seperti itu juga boleh. Kalau Allah Ta'ala, qalu salaman, qala salaman. Jadi dijawab sama. Seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi pakai alif lam, assalamualaikum itu lebih utama. Lebih utama. Walakin al alif wal lam aula. Tetapi menggunakan alif lam, assalamu itu lebih utama. Aula. Faslun, rawaina fi sahihil Bukhari. Aku meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dengan Anas radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhima anhu. Rasulullah itu ketika mengucapkan sebuah kalimat, beliau mengulang sampai 3 kali sehingga dapat dipaham kalimat itu. Makanya ini menjadi sunnah bagi seorang pengajar ketika menjelaskan kepada jamaah, maka sunnahnya diulang sampai 3 kali agar betul-betul dapat dipaham. Seperti itu loh. Itu Rasulullah seperti itu biasanya. Bahkan wa idza ata ala qaumin wa idza ataran ali kanane nekani sapa Kanjeng Nabi ala qaumin ngatasi kaum. Wasalama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi kaum. Salama alaihim salasan. Rasulullah mengucapkan salam sampai 3 kali. Dan ketika Rasulullah itu mendatangi kaum, jamaah yang banyak, beliau mengucap salamnya itu sampai 3 kali. Makanya kenapa biasanya kalau mubalek atau seorang kiai biasanya kalau diundang terus di situ ada jamaahnya banyak sekali gitu, biasanya salamnya sampai 3 kali. Ini sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salam sampai 3 kali. Qultu wa hadzal hadis mahmulun ala ma idza kana al jam'ul katsir. Jadi mengucap salam sampai 3 kali atau menjelaskan suatu perkara sampai 3 kali itu ketika jamaahnya itu betul-betul banyak. Kalau jamaahnya cuma 3 atau salamnya sampai 3 kali kan ya lucu. Jamaahnya lu mik telu, salamnya sampai ping telu. Wah, kowe ramen. Ya lek jamaah itu di atas 100 gitu ya atau pantas-pantas lah. Wa sayati bayanu hadil mas'alah wa kalamul mawardi sahibul hawi fiha insyaallah. Dan nanti akan saya jelaskan dalam kitab Hawi. Faslun wa aqallu salami lan utawi luwih sedhithike salam. Alladzi kang yasiru kang dadi sapa wong bi kelawan salam iku musaliman wong muadian kang nekake sunnata salami ing sunat salam iku ayur fa'a sautahu yen to banterake sapa wong sautahu ing suarane wong. Paling sedikitnya salam sehingga seseorang dikatakan orang yang mengucap salam dan mendatangi sunnahnya mengucap salam itu suaranya harus keras. Suaranya kudu kena dirungok nih. Bihaitsu yusmi'u al musallama alaih. Sekira orang yang diucapi salam itu harus mendengar. Harus bisa didengar oleh orang yang diucapi salam. Jadi umpamanya Bu Mulyani ketemu sama Bu Tentrem. Terus mengucap salam harus kedengaran sama Bu Tentrem. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau cuman ngono ya fa illam yusmi'hu, apabila ucapan salamnya seseorang, ucapan salamnya Bu Mulyani tadi tidak bisa didengar oleh Bu Tentrem, lam yakun atiyan bisalam. Maka Bu Mulyani tidak dikatakan, tidak termasuk orang yang mengucap salam. Jadi orang wajib dijawab, salam umi tak ning lambe gak krungu, falam ya fala yajibu aradu alaihi, maka tidak wajib untuk dijawab. Jadi tata caranya seperti itu, tapi salam orang oleh umi tok yo apa gak krungu. Wa aqallu ma yasqutu bi fardu raddi salam ayarfa'u sautahu bi haitsu yusmi'uhul musallim. Begitu juga
paling sedikitnya sesuatu yang diwajibkan untuk menjawab salam itu apabila suara orang yang menjawab itu harus terdengar oleh orang yang mengucap salam. Begitu juga sebaliknya, sama. Orang yang menjawab salam, suaranya harus keras sehingga orang yang mengucap salam bisa mendengar. Berarti Bu Tentrem jawabnya ya kudu seru, kudu banter, sehingga Bu Mulyani bisa mendengar. Apabila Bu Tentrem jawabnya cuman umi-umi tok, Bu Mulyani nggak krungu, fa illam yusmi'hu lam yaskut anhu farduradu. Maka seperti itu belum menggugurkan kewajiban menjawab salam. Dzakaroha al-mutawali wa ghairuhu. Seperti yang dituturkan oleh Imam Am-Mutawali dan selain beliau. Jadi gitu caranya. Ora oleh ngucap Harus salam buka mood umi-umi ya, tok. Pak. Kalau jawab salam buka Oke. mood ya, Pak. Umi tok ndak enek kowe ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing jawab mau weneng ae gak dibuka mute piye. Jadi harus mendengar, harus saling mendengar. Yang mengucap ucapannya harus didengar oleh yang disalami, yang menjawab harus ucapannya didengar oleh orang yang mengucapkan salam. Itu tata caranya. Kultu ucap sapa ingsun. Wal mustahabbu ayarfa'a sautahu raf'an yusmi'uhu bihil musallim alaih wa alaihim sima'an muhaqqaqan. Sunnahnya, mustahabnya atau sangat dianjurkan mengeraskan suara sehingga orang yang diucapi salam itu betul-betul mendengar. Orang yang menjawab juga harus keras sehingga yang mengucap salam itu betul-betul mendengar. Sima'an muhaqqaqan, betul-betul hakiki, betul-betul mendengar, tidak cuman wah kayak kita kok ngucapnya salam karo aku lambene umi-umi kayak kok enggak seperti itu. Jadi betul-betul mendengar yang nyata. Sima'an muhaqqaqan, betul-betul nyata mendengarannya. Bisa didengar dengan nyata. Faidah tasakaka, ketika diragukan, ucapannya tadi diragukan, kayak kerungu, kayak ora, kaya iya, kaya ora kemang. Jadi kemang ngucap salam ora, atau kok kaya iya, kaya ora ya. Nah, fihi annahu yusmi'u, fi annahu yusmi'uhum zada fi raf'ihi. Maka apabila belum bisa didengar, masih meragukan dalam menyampaikan salam atau menjawab salam, maka tambahlah volumenya. Zada fi raf'ihi, maka tambahkan volume dalam mengucap atau menjawab tadi. Assalamualaikum. Saya kok kaya rapatek krungu, tambahi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jelas gitu loh. Wahtata wastadharo. Jadi betul-betul berhati-hati dan di situ minta penjelasan. Amma idza salama ala aiqadin indahum niyam, apabila seseorang mengucap salam kepada orang yang baru bangun tidur dan di sebelahnya masih banyak orang yang tidur, pamane jama'i wamit iku bodo turu kabeh. Lah tapi ada Bu Farida, ada Bu Dwi, ada Bu Alfiyah yang di situ sudah bangun. Tapi sebelahnya ada tidur. Bagaimana caranya? Fasunnatu ayyahfadhu bihaisu yahsulu sima'ul aiqad wala, ucapkanlah salam dengan nada warahmatullah. Ya geger sing turu langsungan. Kaget. Ini apa iki? Dikira kiamat engko malah. Sudah bangun, sudah mendengar tanpa mengganggu yang tidur. Seperti itu caranya. Ora kok terus bengok-bengok sing turu akhirnya kaget. Ini apa yuk? Ini apa yuk? Jenenge wong turu kan yo gak ngerti lagi mau salam. Bengok-bengok dikira nek lindu gede malah. Rawaina ngritake sapa ingsun fi sahih Muslim fi hadisil Miqdar radhiyallahu anhu tawil. Yang hadisnya ini panjang sekali. Kala ngendika sinten Miqdar.
Kuna ana sapa kita iku narfa'u linabi nasibahu minalaban. Kita sedang membagi-bagi apa namanya bagian-bagian dari panen susu. Jadi ketika panen susu kita lagi bagi-bagi dengan Nabi. Fayaji'u minal lail la yuqaduna iman wa yusmi'ul yaqdan. Lalu Rasulullah itu datang, beliau yang sudah bangun tidur tapi tidak menjadikan orang sahabat-sahabat yang tidur terbangun. Dia biasa, assalamualaikum. Keberbeken sing tangi ya krungu. Ngoten carane Kanjeng Nabi le ngucap salam. Ora kok tuwa kodhok batur itu assalamualaikum. Ayo sing turu langsung kok wae jenenge. Kenapa ada apa? Jangan do jahat banget deh. Oh, turu kesel-kesel gue tak ambek salam raya bisa kaget sembarange. Wa ja'ala la yuji'uni an-naum. Jadi Rasulullah mengucap salam itu tidak pernah mengganggu orang yang tidur. Wa amma sahabaya fanama. Dua sahabat kami sedang tidur, aku bisa mendengar salamnya Rasul, padahal dua sahabat kami sedang tidur. Faja'an Nabi fasalama maka yusallim. Jadi lalu Rasulullah datang mengucap salam kepadaku tanpa mengganggu tidurnya dua sahabatku. Nah itulah Rasulullah. Nenek yang istirahat ki ngoten aja diganggu atau ya wong istirahat. Kecuali lek ngaji. Turu ya digugah loh. Ngaji kok malah turu. Kan ki beda. Tidurnya tadi kan tidur karena capek, bukan karena ngaji. Faslun. Kalau yang indiko sobak Imamu Abi Muhammad Al-Qadi Husain wa Imamu Abul Hasan Awahidi wa ghairuha min ashabina saking bira-bira ashabu Syafi'i wa yustaratu lan den syaratake apa aya guna yen tono pal jawabun jawab salam iku alal fauri ing atase dang-dang enggal-enggal. Jadi segera disyaratkan menjawab salam itu segera. Fa in akharahu apabila seseorang itu mengakhirkan summa radda lam yu'adda jawaban, maka tidak termasuk jawaban. Contohnya begini, umpamanya Wahyuni ngucap salam kepada kangkung dulu, nanti gosong, kangkung sama goreng ikan dulu ya, nanti jawabnya nanti ya. Nah, setelah masak baru waalaikumsalam. Nah, ini nggak masuk seperti ini. Tidak boleh. Yustaratu ayakunal jawabu alal faur. Maka menjawab salam itu syaratnya harus faur, segera. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang mengatakan, assalamualaikum, tunggu Pak Ustadz, saya tak ngaji baca kulhu dulu 3 kali, al-falak sekali, anas sekali, baru nanti tak jawab salam Anda. Wah, tidak masuk ini, tidak termasuk jawaban. Jadi harus disyaratkan segera. Bahkan orang yang seperti itu wakana athiman bitarkiroddi. Orang yang menunda-nunda menjawab salam, dia mendapatkan dosa sebab meninggalkan menjawab salam. Karena salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Wajib. Betul be. Wakana athiman bitarkiroddi. Orang yang mengakhirkan menjawab salam sehingga dipisah dengan hal-hal yang lain, maka dia termasuk berdosa karena meninggalkan jawab salam. Ketika saya ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jamaah imam sepakat, jamaah imam. Tunggu Pak Ustadz, masih nunggu teman-teman belum datang. Jawabnya salam nanti ya. Dah, dosa dong, semuanya dosa. Wakana athiman bitarkiroti. Maka yang seperti itu dia menjadi dosa karena meninggalkan jawab salam. Seperti itu. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Itu tadi kajian kitab dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi tentang kaifiyatus salam atau tata cara tentang salam. Nah, mungkin sudah bisa kita pahami
dan akan kita lanjutkan di bab berikutnya, babu maja'a fi karahati isyarati bisalam bil yadi wa nahwiha bila lafdin, yaitu bab yang di situ menjelaskan tentang makruhnya isyarah dengan salam tangan tanpa ucapan. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga seluruh jamaah, keluarga dan keturunan senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.